Dan ketika tindakan buruk sudah dicat dengan warna keagamaan, ia bukan hanya sukar untuk dikritik, tapi juga sulit disadari sebagai bentuk kesalahan. Pernahkah Anda menemukan dompet tergeletak di jalan, terdapat KTP, SIM, sejumlah uang, bahkan foto anak kecil di dalamnya? Tak diragukan lagi, dompet itu pasti memiliki tuan. Namun alih-alih mengembalikannya, yang menemukannya malah tersenyum lega sambil berkata penuh rasa syukur, "Wah, ini rezeki anak soleh." Pertanyaannya, sejak kapan kepemilikan orang lain bisa berubah status menjadi berkah hanya karena kita cukup cepat memungutnya? Jika hal itu kita sebut sebagai rezeki, maka pencuri pun tinggal mengucap "Alhamdulillah" setelah menggondol sepeda motor yang ditinggal tanpa pengawasan. Jika setiap yang jatuh dan bisa kita ambil dan dianggap sebagai anugerah, maka korupsi akan terus merajalela. Ini bukan sekedar soal dompet. Ini soal bagaimana kita membungkus motif yang keliru dengan diksi yang tampak religius. Penjarahan yang dibalut syukur, perampasan yang diselimuti dalih, mungkin ini jalan dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan sedang membagi rezeki di trotoar, menabur amplop tanpa nama untuk siapa saja yang lebih dulu menjangkau. Seolah kebaikan bisa kita rebut, asal kita cukup pintar menggiringnya dengan doa dan ucapan manis. Padahal, jika kita jujur, itu bukan rezeki. Itu kelengahan yang dimanfaatkan menjadi keuntungan sepihak. Kita hidup dalam masyarakat yang amat mahir mengafirmasi pelanggaran. Selama pelanggaran itu dikemas dengan kalimat manis dan religius. Kita mengambil yang bukan hak kita, lalu menyebutnya rezeki tak terduga. Kita memanipulasi laporan, lalu menamainya ikhtiar demi keluarga. Kita menipu, lalu mengakhirinya dengan demi kebutuhan halal. Semakin piawai kita merangkai kata-kata, semakin tumpul pula rasa bersalah yang seharusnya bisa hadir. Bukan karena kita berhenti menjadi manusia, tapi karena kita terlalu terbiasa memoles niat hingga tampak suci. Dan ketika tindakan buruk sudah dicat dengan warna keagamaan, ia bukan hanya sukar untuk dikritik, tapi juga sulit disadari sebagai bentuk kesalahan. Tuhan tidak sedang mencari pribadi yang tampak soleh karena kebetulan menemukan milik orang lain. Tuhan tidak mengapresiasi syukur atas barang hilang yang tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Yang Tuhan butuhkan adalah kejujuran, bahkan saat tak ada yang mengawasi. Kemampuan untuk mengembalikannya meski pemiliknya tak lagi mencarinya. Kemampuan untuk menahan diri meski kesempatan terbuka lebar dan tak ada sanksi yang menanti. Karena kesolehan sejati tak lahir dari keberuntungan yang menyasar kantong kita, tapi dari ketegasan moral untuk berkata, "Ini bukan milikku." Dan kebaikan yang sesungguhnya tak pernah tergantung pada pengakuan publik, status sosial, atau gelar religius. Ia cukup dengan satu hal, ketulusan yang tidak ditukar dengan keuntungan sesaat. Kita gemar menyebut diri religius, tapi seringkali kita justru paling canggih dalam mensucikan pelanggaran. Kita memuja konsep ikhlas, namun tak segan memanfaatkan kelengahan orang lain. Kita hadir di forum keagamaan, tapi lupa menanamkan kejujuran dalam perilaku harian, bahkan kepada anak sendiri. Kita berkata, jangan iri dengan rejeki orang lain, tapi juga mengajarkan, kalau nemu uang, ambil saja, nanti kalau dikembalikan, malah sial. Lalu kita tutup semua itu dengan doa, seolah permohonan kepada langit bisa mensucikan perbuatan yang keliru. Kita terlalu sibuk mencari pembenaran dan tak cukup rajin mencari pencerahan. Karena yang kita kejar bukan kebeningan hati, tapi kenyamanan dari rasa bersalah yang dibungkam. Rezeki tidak pernah ditentukan oleh siapa yang paling sigap memungut. Rezeki adalah apa yang hadir melalui jalan yang bersih dan sah. Jika benar kita ini anak yang soleh, maka seharusnya kita belajar melepas yang bukan milik kita, bukan justru menggenggamnya sambil melafazkan doa yang dijadikan pelicin hati. Karena kadang, tindakan paling religius bukan sujud yang panjang, bukan lantunan doa yang fasih, melainkan keberanian untuk berkata, ini bukan hakku. Mungkin itu tidak viral, tapi di mata nurani, itulah bentuk kesolehan paling diam dan paling dalam. Video ini tidak ditunjukkan untuk menuduh apalagi menghakimi. Ini adalah catatan dari kegelisahan yang tumbuh subur di tengah kebiasaan yang tak pernah kita koreksi. Dan jika setelah mendengar ini kita masih bisa merasa bersalah,
maka itu pertanda baik kita belum kehilangan kemampuan untuk menjadi manusia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.